عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah banyak sekali memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang banyak dan tak terhingga dan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita dua nikmat, yang dimana dua nikmat ini banyak sekali dilalaikan dan disepelekan oleh manusia. Apakah dua nikmat tersebut? Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya, dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita sebagai umatnya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Umum dari Al-Falah Group, yaitu Ibu Yasrita Yasin. Kemudian juga kepada Ketua Majelis Pertimbangan Perkumpulan Bapak Muhammad Nafis. Kemudian juga kepada Sahibul Bait Bapak Haji Agus Junaidi dan juga Ibu Iis, yang telah menjadi sebab adanya perkumpulan majelis ini, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis ini, duduk bersama di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beratkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, kepada orang-orang yang duduk di satu majelis, di satu perkumpulan, kemudian di dalamnya mereka menuntut ilmu atau belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah ada perkumpulan dari orang-orang, mereka berkumpul di salah satu rumah atau salah satu rumah-rumahnya Allah. Mereka di dalamnya membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, dan mereka saling mengajarkan ilmu agama, kecuali akan diturunkan kepada mereka yang pertama adalah ketenangan. Kemudian akan dilimpahkan kepada mereka rahmatnya Allah, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat akan membukakan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka
di antara penduduk langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan 4 keistimewaan ini pada majelis yang sekarang kita duduk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita untuk menjaga hak-haknya Allah. Apa itu hak-hak Allah? Haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang artinya hak Allah atas hamba-hambanya adalah diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Di sini kita mengambil faidah bahwasannya hak Allah itu adalah tauhid dan lawannya adalah kesyirikan. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah wajtinabuhu 'anil syirki wa ahli. Tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan dan juga pelakunya. Kemudian dalam arti yang lain, at-tauhidu huwa ifradullahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifatnya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Rabb. Misalnya apa? Hanya Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menumbuhkan tanaman, hanya Allah yang membuat tanah yang gersang menjadi subur. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Rabb. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan, dalam beribadah kepada Rabb. Misalnya bagaimana? Kita hanya bersujud kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, kita hanya takut dan juga berharap, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dikabarkan dalam Quran dan Sunnah, tanpa merubahnya, tanpa menafsirkannya, tanpa menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat dari makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang sama seperti Dia, yaitu Allah. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian apa itu kesyirikan? Kesyirikan adalah misalnya seseorang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Misalnya dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada kuburan, berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon yang dikeramatkan. Ini merupakan perbuatan syirik yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, di antara hak Allah yang harus kita jaga adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah yang artinya, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan atas orang-orang beriman di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Yang dimana salat juga merupakan pembeda antara seseorang yang beriman dengan seseorang yang kafir. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Rasulullah, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu seseorang yang bersyahadat, adalah melaksanakan salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, sungguh ia telah kafir atau keluar dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwasannya salat adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban kita adalah menjaga pandangan, lisan dan hati kita. Karena ini merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu kata yang terlafaz, yang terucap dari mulut seseorang kecuali di sampingnya ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian dalam ayat yang lain, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman di kalangan laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Ini menunjukkan apa? Di antara hak Allah yang selanjutnya adalah kita menjaga pandangan kita, lisan kita, dan hati kita, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada hari kiamat, mulut dikunci, amal yang akan menjawab kita. Kita tidak bisa berbohong di yaumul hisab kelak. Makanya selagi dunia, gunakanlah mata kita, lisan kita, hati kita untuk menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, banyak di antara manusia yang diceburkan, dilemparkan ke dalam neraka, sebabnya adalah lisan mereka. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, "Thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Celakalah kamu, kata Rasulullah, sesungguhnya banyak di antara manusia yang diceburkan ke dalam api neraka, sebabnya adalah lisan mereka. Lisan mereka dalam berucap membuat sedih saudaranya sama muslim. Ini semua akan menjadi sebab bagi dia untuk diceburkan ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk menjaga amanah dan tanggung jawab. Di antara sifat seorang muslim adalah dia menjaga amanahnya dan juga tanggung jawabnya. Itu selalu dia prioritaskan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk menjaga hal tersebut. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah atau tanggung jawab. Kemudian juga ada hadis yang penting, nasihat Rasulullah untuk para pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kata Rasulullah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya di hari kiamat kelak. Kemudian yang selanjutnya, sebagai seorang muslim, hendaknya dia hanya takut kepada Allah. Tidak boleh takut terhadap selain Allah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Kata Allah, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, kita hanya berharap kepada Allah. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf, "Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun." Kata Allah, sesungguhnya tidaklah seseorang yang dia itu berputus asa, menyerah dari rahmat Allah, menyerah dari ampunan Allah, kecuali mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya adalah menjaga zikir dan juga doa kita hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku dengan cara berzikir, maka aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah sungguhnya. Kemudian tentang rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku," kata Allah, "niscaya aku akan kabulkan." Kemudian selanjutnya, menjaga hak Allah dalam keluarga. Contohnya seperti apa? Salah satunya misalnya dengan cara kita menyuruh anak-anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Diingatkan. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha, "Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaihim." Kata Allah, perintahkanlah, ingatkanlah anak-anakmu dalam sholat, dan perintahkanlah mereka untuk bersabar dalam melaksanakan
sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, apa sih yang akan kita dapat? Buahnya apa sih? Apa sih pahalanya? Apa sih ganjarannya dari kita menjaga hak-haknya Allah? Yang pertama, Allah akan menjaga harta kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberi bagi dia jalan keluar dari seluruh masalah-masalah di kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi seorang yang takwa itu, selain Allah memberikan solusi, juga Allah akan apa? Akan memberikan rizki kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufa'atil aklam wa jaffatis suhuf." Kata Rasulullah, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah larang kita jauhi. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah ketentuan Allah, peraturan Allah, perintah Allah, maka kalian akan menemukan Allah di sisi kalian. Maksudnya apa? Allah akan berada di sisi kita untuk menolong segala urusan-urusan kita. Ini adalah hadis atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita harus menjaga batasan-batasan Allah agar Allah menolong kita. Kemudian selanjutnya, kita juga sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan satu tamu, yang dimana tamu ini datangnya tidak pernah diundang dan dia datang secara mendadak, kita tidak ketahui, yaitu tamu tersebut adalah kematian. Semua yang bernyawa, yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nanti di kehidupan akhirat itu cuma ada dua tempat kembali kita. Kalau ke surga berarti neraka. Dan salah satu cara kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan yang jauh menuju negeri akhirat adalah dengan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang mulia, adalah insan yang maksum. Allah jamin tidak akan pernah melakukan dosa dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sebelum menjadi nabi, dan dosa-dosanya akan datang. Dengan keistimewaan yang Allah berikan ini, Nabi SAW tidak kurang dalam satu hari beristighfar sebanyak 100 kali. Walaupun beliau nabi, walaupun beliau rasul, walaupun beliau khalilullah, kekasihnya Allah, beliau tidak kurang 100 hari bertobat sama Allah. Gimana dengan kita lebih berhak, lebih wajib, lebih harus untuk memperbanyak taubat sebelum datang kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya sampai di tenggorokan. Kemudian dalam hadis yang lain, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat kembali kepada Allah, kata Rasulullah, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Juga yang terakhir, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah."
Salah satu cara seseorang itu dia husnul khatimah dan akan Allah masukkan ke dalam surga adalah di akhir hayatnya dia mengucapkan La ilaha illallah. Apakah harus terdengar Bapak Ibu sekalian? Tidak. Yang penting orang-orang terkasihnya di samping dia membisikkan La ilaha illallah, maka akan diikuti dalam hatinya sehingga apa? Sehingga dia husnul khatimah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Rasulullah SAW juga merupakan qudwah yang baik bagi kita dalam aspek kehidupan semuanya. Rasulullah menjadi contoh bagi kita ketika beliau di rumah menjadi seorang ayah. Rasulullah menjadi contoh yang baik bagi kita ketika beliau menjadi seorang suami. Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita ketika beliau berperang. Ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, gimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, kana Al-Quran yamshi 'alal ardh. Kalau kalian melihat Rasulullah berjalan, kalian seperti melihat Al-Quran yang sedang berjalan. Maksudnya apa di sini? Kalau kita ingin mengikuti contoh Rasulullah SAW, beliau sudah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, maka itu kita laksanakan. Dan yang Allah larang dalam Al-Quran, yang Allah larang dalam hadis, lewat lisan Rasulnya, maka kita jauhi. Inilah merupakan kunci kita bisa selamat di dunia dan juga akhirat, yaitu menjadikan Rasulullah qudwah, menjadikan Rasulullah contoh yang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh ampunan, bulan yang di dalamnya Allah tutup pintu neraka dan Allah bukakan pintu-pintu surga, bulan yang bagaimana di dalamnya itu orang-orang yang diazab di kuburnya Allah berhentikan dulu azabnya. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Ada wasiat yang penting yang disampaikan Rasulullah yang harus kita pegang baik-baik. Kata Rasulullah, wa qad khaba wa khasir, wa qad khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kata Rasulullah, wa qad khaba wa khasir, sungguh telah celaka dan merugi. Nabi mengulanginya sebanyak 2 kali. Wa qad khaba wa khasir, sungguh telah celaka dan merugi man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang umurnya Allah panjangkan sehingga masuk bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan meninggalkan mereka, dosa-dosanya belum diampuni. Siapa mereka? Yaitu yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka hati-hati, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kedua di bulan Ramadan, 1 kali mengucapkan subhanallah atau bertasbih di bulan Ramadan, pahalanya seperti 1000 kali mengucapkan subhanallah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka dari itu, wasiat untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita maksimalkan ketika datang bulan Ramadan nanti, sehingga kita termasuk orang-orang yang seperti terlahir kembali. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganjarannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan. Kemudian terakhir kabar gembira dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah, siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala bukakan rezekinya dan juga dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Seperti yang kita lakukan sekarang, saling bersilaturahmi, bertemu satu sama lain, makan-makan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala yang bisa membuat rezeki kita menjadi luas, dan juga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.